Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Azhari dari kelompok 4. Saya akan menyampaikan materi tentang pembahasan kami yang berjudul tokoh-tokoh tasawuf. Yang pertama itu ada tokoh-tokoh tasawuf pada abad ke-1 dan 2 Hijriah. Yang pertama ada Hasan al-Basri. Nama lengkapnya ialah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Abu Sa'id. Dia dilahirkan di kota Madinah pada tahun 28 Hijriah atau 642 Masehi dan meninggal di kota Basra pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Dia merupakan putra Zaid bin Sabit, salah seorang budak yang tertangkap di Maisan dan kemudian menjadi sekretaris Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Ibrahim bin Adam. Nama lengkapnya ialah Abu Ishaq Ibrahim bin Adam. Dalam legenda Sufi, ia diceritakan sebagai seorang pangeran yang melarikan diri dari kerajaannya, kemudian pergi mengembara ke arah barat untuk menjalani hidup sebagai seorang pertapa, sambil mencari nafkah yang halal, hingga akhirnya ia meninggal sekitar tahun 160 Hijriah atau 777 Masehi. Yang ketiga ada Sufyan al-Tsauri. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsauri al-Kufi. Dia dilahirkan di Kufah pada tahun 97 Hijriah atau 175 Masehi dan meninggal di Basrah pada tahun 161 Hijriah atau 778 Masehi. Dia merupakan seorang tabi'in pilihan dan seorang zahid yang jarang ada tandingannya. Dan juga dia merupakan seorang ulama hadis terkenal, sehingga dalam merawah hadis dia dijuluki Amir al-Mukminin dalam hal hadis. Yang keempat ada Rabi'ah al-Adawiyah. Nama lengkapnya ialah Ummu al-Khair binti Ismail, Ummu al-Khair Rabi'ah binti Ismail al-Dawiyah al-Kisiyah. Dia dilahirkan di kota Basra pada tahun 97 Hijriah atau 713 Masehi. Dia merupakan bagian dari hamba sahaya keluarga Atik. Dia berasal dari keluarga miskin dan dari kecil dia tinggal di kota kelahirannya. Kedua ada tokoh-tokoh tasawuf pada abad ketiga dan 4 Hijriah. Yang pertama ada Ma'ruf al-Karki. Nama lengkapnya ialah Abu Mahfuz Ma'ruf bin Firus al-Karki. Dia berasal dari Persia, namun hidupnya lebih lama di Baghdad, yaitu pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Ia meninggal sekitar tahun 200 Hijriah atau 815 Masehi. Yang kedua ada Abu Al-Hasan Suri al-Sakti. Nama lengkapnya ialah Abu Al-Hasan Suri al-Muklisi al-Sakti. Dia merupakan murid Ma'ruf al-Karki dan paman al-Junaidi dan merupakan seorang tokoh sufi terkemuka di Baghdad. Dia mencari nafkah dengan berdagang barang-barang bekas dan meninggal sekitar tahun 253 Hijriah atau 867 Masehi dalam usia ke-98 tahun. Yang ketiga ada Abu Sulaiman al-Darani. Nama lengkapnya ialah Abu Sulaiman Abdurrahman bin Utbah al-Darani. Dia lahir di Daran, sebuah kampung di kawasan Damaskus, dan meninggal sekitar tahun 215 Hijriah atau 830 Masehi. Dia juga merupakan murid dari Ma'ruf al-Karki dan dia juga merupakan seorang tokoh sufi terkemuka. Yang keempat ada Haris al-Muhasibi. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah al-Haris bin Asad al-Basri al-Muhasibi. Dia lahir di Basrah sekitar tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi. Sejak kecil ia tinggal di Baghdad. Di sana ia banyak belajar hadis dan teologi. Ia meninggal sekitar tahun 245 Hijriah. Ia meninggal sekitar tahun 243 Hijriah atau 857 Masehi. Yang kelima ada Zu al-Nun al-Misri. Nama lengkapnya ialah Abu al-Faid Sauban bin Ibrahim Zu al-Nun al-Misri. Dia lahir di Ekmim di kawasan Mesir Hulu sekitar tahun 155 Hijriah atau 770 Masehi dan meninggal di Kairo sekitar tahun 245 Hijriah atau 860 Masehi. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fayat dari kelompok 4 akan membahas tokoh-tokoh tasawuf terkemuka abad 5 Hijriah. Baiklah, langsung saja. 1. Al-Quraisy An-Naisaburi. Nama lengkapnya adalah Abdul Qarim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Tolha bin Muhammad An-Naisaburi.
Ia lebih dikenal dengan nama Abdul Karim Al-Qusairi karena ia berasal dari keturunan kabilah Arab Al-Qusairi bin Ka'ab yang pindah ke Khurasan pada masa dinasti Umayyad. Al-Qusairi lahir tahun 376 Hijriah di istiwa kawasan Nisfaur, salah satu pusat ilmu pengetahuan pada masanya. Disinilah ia bertemu dengan gurunya Abu Ali Ad-Dak, seorang sufi terkenal. 2. Al-Harawi, tokoh sufi yang lahir pada 396 Hijriah dan wafat pada 481 Hijriah di Herat. Ini mempunyai nama lengkap Abu Ismail Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Ja'far bin Mansur bin Mata al-Ansyari al-Harawi. Adalah tokoh Khurasan, keturunan sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Ayyub al-Ansyari R.A. Ia juga seorang pemuka dalam ilmu hadis, tafsir, bahasa, dan tasawuf dari kalangan mazhab Hambali yang penuh semangat. 3. Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Taus At-Tusi As-Syafi Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di Ghazla, suatu kota di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah. 3 tahun setelah kaum Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad, setelah mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan, menulis, dan mengajar, maka pada usia 55 tahun Al-Ghazali meninggal dunia di kota kelahirannya. Ajaran-ajaran tasawuf Al-Ghazali diantaranya A. Ma'rifah. Di dalam tasawufnya Al-Ghazali memilih tasawuf Sunni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ditambah dengan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari paham tasawufnya itu, ia menjauhkan semua kecenderungan gnotis yang mempengaruhi para filosof Islam, sekte Islamiyah, aliran Syiah, dan lain-lainnya. B. As-Saddah. Menurut Al-Ghazali, kelezatan dan kebahagiaan yang paling tinggi adalah melihat Allah. Di dalam kitab Kimia As-Saddah, ia menjelaskan bahwa As-Saddah atau kebahagiaan itu sesuai dengan watak atau tabiat, sedangkan watak sesuatu itu sesuai dengan ciptaannya. Nikmatnya mata terletak ketika melihat gambar bagus dan indah. Nikmatnya telinga terletak ketika mendengar suara yang merdu. Demikian juga seluruh anggota tubuh, masing-masing kenikmatan sendiri. Kenikmatan hati sebagai alat memperoleh ma'rifah terlihat ketika melihat Allah. Melihat Allah merupakan kenikmatan yang paling agung yang tiada taranya karena ma'rifah itu indah. Ma'rifah itu sendiri agung dan mulia. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelar Rifali Arhab. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan oleh teman saya tadi. Yang D adalah tokoh-tokoh tasawuf terkemuka abad 6 Hijriah. Yang pertama ada Ibnu Arabi. Ia lahir di Murcia, Andalusia, Tenggara, Spanyol pada tanggal 17 Ramadan tahun 560 Hijriah atau 28 Juli 1163 Masehi. Dari keluarga berpangkat, hartawan, dan juga ilmuwan. Yang kedua adalah Abdul Karim Al-Jilili. Nama lengkapnya adalah Abdul Karim Ibnu Ibrahim Al-Jili. Ia lahir pada tahun 767 Hijriah atau 1365 Masehi. Ia lahir di Jilan atau Gilan, sebuah provinsi di sebelah selatan Kaspia, dan juga wafat pada tahun 805 Hijriah atau 1417 Masehi. Kitab Al-Jilili yang terkenal yang menggambarkan ajaran tasawufnya, khususnya tentang konsep-konsep Al-Insan Al-Kamil atau manusia sempurna, berjudul Al-Insan Al-Kamil fi Ma'riya Al-Awakir wa Al-Wali. Kitab ini menurutnya ditulis berdasarkan instruksi Allah yang diterimanya melalui ilham. Yang ketiga adalah Suhrawardi. Nama beliau selengkapnya adalah Umar bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Suhrawardi. Ia adalah seorang ahli fikih yang terkemuka dalam mazhab Syafi'i, seorang yang salih dan wara. Banyak berijtihad dalam urusan ibadah dan tarikat. Terkenal di Irak sebagai orang yang sangat alim dan arif, berkelakuan baik, mempunyai sifat-sifat yang mulia sehingga ia dimasukkan ke dalam golongan wali. Yang keempat adalah Ibnu Al-Farid. Ia lahir di Kairo tahun 576 Hijriah atau 1181 Masehi
dan meninggal pada tahun 632 Hijriah atau 1233 Masehi. Beliau adalah sufi cinta ilahi yang paling menonjol, yang mendedikasikan hidupnya untuk cinta dan menjadikan sebagai poros utama puisi-puisinya. Menurutnya, seorang pencinta hanya dapat menyaksikan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat fana dari segala pesona serta daya tarik kehidupan dunia, bahkan surga dan nikmat kehidupan akhirat. Yang kelima adalah Jalaluddin Al-Rumi. Ia lahir di Balkh tahun 604 Hijriah atau 1217 Masehi dan meninggal tahun 672 Hijriah atau 1273 Masehi di Kunya. Beliau dipandang sebagai pendiri tarekat Al-Jalaliyah atau Al-Maulawiyah. Tarekat ini bisa didapatkan di daerah Turki dan Syria. Beliau merupakan sufi yang menganut paham kesatuan wujud yang didasarkan atas teori fana sebagaimana sufi-sufi sebelumnya. Beliau juga berpendapat tentang Nur Muhammad yang menjadi dasar ma'rifah semua nabi ataupun wali. Beliau juga seorang sufi yang diliputi rasa cinta sehingga mengantarkannya kepada kefanaan atau penyaksian kesatuan. Sekian dari penyampaian materi yang kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.